Jadi kita berbagi pengalaman teman-teman, bukan dalam artian punya kita lah yang bagus, bukan seperti itu. Kita berbagi pengalaman karena beliau sendiri, Abah, sudah bertani pisang ini lumayan lama, mulai 2014-15 bahlah. Yang ditanam yang dua-dua ini. Jadi sedikit banyak sudah nemulah ilmu-ilmu di lapangan. Alhamdulillah yang lain Manu juga ikuti juga. Nah, jadi teman-teman petani di sini pun banyak yang mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rohimi di sini yang akan terus selalu membagikan video-video aktivitas berkebun pisang, berbagi pengalaman dengan teman-teman dan saling berbagi informasi mengenai kendala-kendala terkini dalam membudidayakan pisang pulau atau pisang kepok. Yang dalam video sebelumnya kita sama-sama menemukan satu tanaman pisang yang terkena virus atau layu fusarium. Nah, dalam video kali ini saya akan memusnahkan pisang yang terkena penyakit tersebut dan akan saya sulam. Di sini saya sudah membawakan bibitnya yang baru saya congkel, saya ambil di kebun Abah. Di sini bibit atau anakan pisang yang saya gunakan untuk menyulam kira-kira sebesar betis orang dewasa, 2 pohon yang saya akan tanam atau saya sulam di sekitar 1,5 meter dari pohon pisang yang sudah terkena penyakit ini. Mungkin di situ dan di situ. Pertama-tama akan saya tanam dulu anakan pisang ini, lalu setelahnya saya akan bongkar pohon pisang yang sudah rusak ini untuk menghindari terkontaminasinya alat nanti. Jadi kita tanam dulu dengan menggunakan alat yang masih steril, dan nanti setelah selesai menanam atau menyulamnya baru kita bongkar pohon pisang yang sudah rusak tersebut. Dan kami di sini dalam menanam pisang atau menanam anakan pisang ini tidak dipotong atau dipancung batangnya dengan utuh daun yang masih muda, tetap kita pertahankan, tidak kita buang. Nah, itu Abah mau membantu. Di sini Abah yang masih membimbing saya dalam berbudidaya pisang. Kembali lagi, kenapa tidak saya potong, itu untuk supaya tanaman tersebut lekas berkembang, lekas tinggi, lekas gemuk. Kalau dipotong dulu nanti dia fokus, si pohon tersebut fokus untuk mengeluarkan batang lagi, mengeluarkan daun muda lagi. Jadi saya perlu waktu bahlah. Jadi tetap dipertahankan daunnya, tidak kami buang. Saya di sini membawa deterjen
untuk nanti menyiram bekas lubang yang tanaman pisang yang rusak tersebut. Baik, kita lanjut menyulam. Sudah jadi membuat lubangnya. Sip lah, bismillah. Dan tidak sesuai rencana teman-teman. Tadi rencananya kanan kiri menyelamnya, ternyata jar abah biar aja Karena tanahnya kita masih banyak. kita Masih gandeng. jaraknya masih jarang. Kenapa ditanam dua? Karena supaya ini bah, kalau ketika nanti panen kita bisa memetik dua Dua buah sekaligus, atau bergiliran atau bergiliran dengan waktu yang tidak terlalu jauh. jauh. Kalau ditanam dua ini kan perlu jarak jauh. Nah, dari jauh sampai dari pokok yang satu ke pokok yang satunya lagi. Nggih. Supaya ditanam jarang, oleh karena supaya setahun nggak berdekatan. Akhirnya kan makannya pisang itu kan masih banyak. Supaya tidak cepat ketemu antara pohon pisang itu bah lah. Ya. Jadi bisa lama masa budidayanya, tidak lekas bertemu antar pohon atau antar akar. antar rapun pisang satu dengan yang lainnya, tidak cepat sampuk. Itu ini virus fusarium, layu fusarium ini memang jadi salah satu penyebab banyaknya kegagalan petani pisang. Ini kan baru ditanam nih. Nah, kemarin kan nggak kontrol juga, mengambil dari batang dari induknya sana. Tahu-tahunya kena virus duluan. Mungkin dari bawaan pohon ini. Pohon asalnya bah lah. Tuh dari apa binatang, kalau yang sudah menungkul atau berjantung itu kan melalui disitulah dia serangga itu membawa virus. Nggih. Mendatangi. Jadi kalau pohon yang sudah produksi penyebarannya itu melalui tongkol bah lah. Tongkol karena tongkol itu kan ada madunya. Ada madunya. Madu itulah yang hinggapi serangga, binatang-binatang. Yang membawa tuh. Jadi makanya di sini penanganan pisang agar tidak terkena penyakit ketika sudah produksi itu dibungkus ketika sudah mulai keluar tongkolnya. Kalau sudah selesai habis bakal buahnya kan bisa dipotong lagi. Iya, ini penyebab terbesar gagalnya petani pisang di daerah kita. Oke, teman-teman, nanti di sini mungkin akan selalu hadir abah karena saya sendiri di sini masih dalam bimbingan beliau, karena saya juga masih pemula dan baru ini saya mencoba budidaya pisang. Kalau ditanam dekat memang bisa ditanam di sini, cuma lekas berdempetan. Lekas sampuk bahasa kami di sini. Di sana itu ada kebun pisang milik tetangga. Itu sistem tanamnya satu titik satu batang, tapi jarak tanamnya itu sangat dekat.
itu sama saja sih, tidak ada yang lebih baik dan mana yang baik, mana yang kurang baik, sama saja. Cuma di sini kami tujuannya ingin ketika nanti produksi atau berbuah dalam satu rapun pisang itu dua buah, dua tandan yang kita turunkan, dan dengan jarak tanam yang jauh, 6 meter 7 meter. Kalau begini kan lama, walaupun anak-anakannya tuh nggak dibunuh nggak apa-apa, soalnya terlalu jarang Nggih. tanamnya. Nah, paling kita pupuk saja, kecuali yang berdempetan, terlalu berdempetan aja yang dipotong, yang dimatiin. Nanti kalau jadinya nih sampai 4 tandan 5 tandan dalam satu rumpun ini. Dari anakannya tuh Dari bahlah anakannya, setelah setelah buah buah pertama. Jadi semisal satu batang induknya ini beranak dua yang bareng tumbuhnya dan ukurannya sama, itu pun dua. Nanti sama-sama keluar tongkol itu sekaligus 4. Seperti itu. Jadi tujuannya untuk memaksimalkan panen. Kebun yang tua itu sampai sekarang masih panen. Yang usianya sudah 7 tahun bahlah. Tahunan. Masih panen tuh. Masih lumayan. Bahkan jarak antara ini belum lagi. Ketemu. Jadi tanah itu masih apa bilang kita sekarang tuh kalau ada vitaminnya masih di sini. Memakan di sini. Masih belum habis nutrisi tanahnya bahlah. Ngasar terus kan. 7 tahun nggak sampuk lagi. Nggak ketemu dia. Jadi kita berbagi pengalaman teman-teman, bukan dalam artian punya kitalah yang bagus, bukan seperti itu. Kita berbagi pengalaman karena beliau sendiri, Abah, sudah bertani pisang ini lumayan lama, mulai 2014-15 bahlah. Yang ditanam yang dua-dua ini. Jadi sedikit banyak sudah nemulah ilmu-ilmu di lapangan. Alhamdulillah yang lain Manu juga ikuti juga. Nah, jadi teman-teman petani di sini pun banyak yang mengikuti dari pengalaman beliau ini. Oke, kita lanjut membongkar. Kalau ini senjata ini kita tancapkan ke sini, lalu kita sentuhkan ke sini, otomatis dia kena lagi. Kena lagi menular nih. Jadi telitinya petani di sini harus cermat dalam menggunakan alatnya bahlah. Jadi alat. Tidak bisa ketika alat itu setelah mengenai pohon yang sudah terkena penyakit, lalu nanti digunakan untuk pohon yang masih segar, masih sehat, itu pasti kena itu. Nah, kita bongkar. Jangan sampai kena yang baru itu. Nah, kita buang ke air aja enggak apa-apa. Oke. Maaf teman-teman, di sini saya merepotkan Abah karena tujuannya beliau ingin mengedukasi, ingin memberi contoh kepada saya sendiri dan pada teman-teman. Ini penyakit bawaan nih. Kita teliti dari induknya kemarin, ngambil. Sebenarnya virus itu dari atas, dari tungkul, dari tongkol, yang selama beliau pelajari itu penularannya melalui tongkol pisang. Tungkol dulu, baru ke akar-akar, ke bonggol-bonggolnya. Virus bawaan. Tidak ada obatnya selain dibongkar. Virus bawaan. Jadi yang kayak kuning-kuning ini bahlah. Ini virus.
Itu teman-teman, dia seperti ini, yang Kuning kayak keorek-orekan. kuning. Ini misal kita taruh saja ke rapun pisang yang masih sehat, misal kita taruh di sana si bonggol ini, tidak lama itu akan tertular layu. Memang sepertinya si penyakit pisang ini si layu fusarium atau yang kami sebut virus di sini, virus pisang, itu tidak bisa diobati. Selain dibongkar obatnya. Kita bongkar karena dia bisa kita mengidentifikasi atau kita tahu si pisang itu ada penyakitnya, ada virusnya ketika si pisang itu sudah menunjukkan gejala dia layu daunnya, karena dari kelihatan dari yang kita lihat di luar Nih misalkan dia tidak tancapan gini ada virus. Nah, dalam keadaan kita tidak menyadari bahwa kita kenakan ke sini lagi, misal kali ini kan pohon yang sehat nih. Iya. Nah, luka sedikit aja, gini aja nah. Kita kena nih nanti. Kan Karena berapa hari ini layu. dia akan langsung menjangkit, seperti halnya yang sekarang sedang mewabah virus corona. Rabah. Timbang komposan. Nah, kena. Parah lagi. Berarti ini anak yang sebelah sini mati. Ini sudah. Nah, lihat jadi. Ini anaknya. dia seperti lingkaran berurat. Anaknya mati. Ini teman-teman, meskipun sulamannya dekat sekali dengan lubang pisang yang barusan dibongkar, insya Allah ini tidak akan tertular. Ada masalah. Karena ini nanti juga saya untuk mengantisipasi masih tersisanya si benih-benih penyakit di sini, saya siram dengan deterjen. Kalau melalui urat-urat yang serabut ini enggak masalah. Misalkan airnya ke situ kan, akhirnya kan ke situ airnya nanti. Kita bikin gini supaya airnya nggak mengalir. Kita ke situ, ke pohon yang baru. Kita buat landai supaya air mengalir ke lubang lalu ke parit, tidak mengandung di sini. Air yang bekasnya itu kan. Baik, ini sudah selesai membongkarnya. Saya akan menyiapkan air deterjennya.
merek apa saja boleh. Maaf, kebetulan ini yang kita beli. Kanina aku nabok ng ganyan. On, Kanina ako. pian pakai itu bah, Ito juga. pakai dodas. Cukup. Oke, cukup di sini video kita kali ini teman-teman. Mudahan dalam video yang singkat ini bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita semua, bahan pengalaman kita semua ketika ingin memulai atau sedang berbudidaya pisang kepok atau pisang pulau. Apabila video ini bermanfaat, jangan sungkan-sungkan, silahkan teman-teman bagikan ke media sosial teman-teman. Dan untuk mendukung berkembangnya channel kita yang baru ini, mohon di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.